warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh jemaah. Semoga salat subuh jemaah kita ini sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha jamaah ka'annama shalla al-laila kullahu. Salat subuh berjamaah itu dinilai sama dengan melaksanakan salat sunat satu malam. Jika subuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-subhi idza tanaffas. Demi subuh ketika bernafas. Sungguhnya yang bernafas adalah manusia yang bangun pada subuh hari. Gaya bahasa Al-Quran menjelaskan tentang kehidupan pada subuh hari. Mereka yang bangun pada subuh hari, kalau di Ramadan ini hampir sebelum subuh, hampir umat Islam semuanya bangun. Tapi suasana setelah Lebaran agak susah menemukan suasana bangun lebih banyak pada subuh hari. Ketika bangun pada subuh hari, Al-Quran menyatakan, demi subuh apabila bernafas, kita bangun, sesungguhnya yang hidup bagi umat Islam bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya terbangun dengan melaksanakan sholat. Karena ada juga orang bangun subuh, betul subuh dia bangun, tapi langsung ambil PT-PT-nya, ambil mobilnya, motornya, tanpa melapor terlebih dahulu dengan sujud, langsung pergi tempat kerjanya. Kalau di daerah Narekopagalung, Nalebengkumna, terujuk ke kebunnya atau sawahnya dan lain-lain. Betul dia bangun secara fisik, tetapi secara hati, mental belum terbangun. Itulah yang kita baca doa ketika kita bangun pada subuh hari. Kita membaca, apa dibaca kalau baru bangun? Allahumma barik lana bima razaqtana, bukan? Doa makam barangkali tadi. Ya, saya kira itu kita baca bertimatin roh itu. Ada juga biasa orang tidak ada doa dia hafal, kesian hanya itu yang dia hafal. Allahumma barik lana. Pokoknya apa saja dia, Allahumma barik lana bima razaqtana. Suatu hari lewat di kuburan Berwangi, Pak. Ada yang bikin takut-takut dia. Karena begitu takutnya dia baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu yang bikin takut juga ya, bahaya kita dimakan ini sama. Kalau kita bangun, kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal alhamdulillah kita baru bangun dari tidur yang Allah berikan kenikmatan di dalamnya. Makanya ayat mengatakan waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur itu subatan, istirahat yang paling lengkap. Tidur itu istirahat yang paling lengkap. Ada ahli mengatakan orang kalau tidur pulas, nyenyak pada malam hari, ada proses peremajaan dalam tubuhnya. Sekarang ini Pak, ada namanya suntik peremajaan. Ada biasa disebut dengan stem cell. Katanya kalau sudah disuntik orang itu lebih muda 10 tahun. Kalau mau muda 10 tahun bisa suntik stem cell. Cuma harganya satu kali suntik 1 miliar. Jadi kecil suntik 1 miliar. Mahalnya itu 10 tahun. Tapi ternyata dalam tubuh kita ini ketika kita istirahat dengan baik pada malam hari, maka disitulah sesungguhnya proses sel-sel diremajakan. Makanya ketika kita baru bangun, kita membaca doa itu, alhamdulillah. Setelah subuh agak panjang lagi waktunya, masuk zuhur sekitar 7 jam, baru kemudian kita laporkan lagi, hadapkan wajah kita kepada Allah dengan salat zuhur. Kenapa panjang? Karena Allah tahu bahwa kita ini bekerja pada siang hari. Dan saatnya pada jam 1:30 kita harus istirahat. Istirahatkan tubuh, terutama sekali istirahatkan hati dengan salat. Itulah biasa kalau ada acara, kalau berhenti di jam 12, biasa disebut dengan isoma. Biasa isoma. Ayah sing isoma, istirahat, salat, manre. Nah, itu namanya isoma. Karena kalau tidak istirahat dulu, tidak istirahat hati. Jadi sebenarnya kalau kita salat itu hati yang istirahat, pikiran yang istirahat, itulah salat. Dan setelah zuhur masuk lagi asar, hanya selisih 3 jam sekarang, masuk lagi asar. Kenapa dikatakan asar? Wal asri. Kenapa dikatakan asar? Karena ada tradisinya orang Arab dahulu. Kalau sudah sore, mereka kumpul-kumpul sambil ngopi, lalu bercerita tentang apa saja yang dia peroleh hari itu. Agatosi kum jama, apa kamu jama? Siapa sawalan? Agatosi saromu, apa ruginya? Itu yang dibincangkan pada sore hari. Hanya Al-Quran mengatakan wal asr. Asr itu artinya perasan. Jadi kalau ibu-ibu minum jus alpukat, maka bahasa Arabnya itu asir alpukat. Bu pergi di Mekah minta jus mangga, bilang asir manja, asar. Awan tebal, setelah diperas airnya turun, namanya hujan. Maka Al-Quran mengatakan minal mu'sirat, dari awan yang diperas turunlah hujan. Maka Allah tampil wal asri,
kau peras pekerjaanmu dengan menceritakan laba dan rugi. Tapi sesungguhnya yang rugi manusia kecuali alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian masuk lagi maghrib 2-3 jam setelah maghrib sampai isya, 2-3 jam setelah isya sampai subuh. Ini yang lama waktunya. Hampir 12 jam kita istirahat karena Allah tahu kita mau istirahat. Artinya salat yang kita lakukan ibaratnya cas HP, kalau tidak dicas lobet, lemah baterainya. Begitulah orang yang tidak dicas, maka dicas dengan salat, maka lobet juga hatinya. Dan Allah sudah siapkan stasiun-stasiun antara salat ke salat. Nabi pernah bertanya pada sahabat, "Lau anna fi ahadi babi ahadikum nahran." Kira-kira kalau ada orang yang di depan rumahnya ada sungai, lalu kemudian ia mandi 5 kali, hal mim baqiya min darnihi syai', kira-kira masih ada dakinya enggak orang yang mandi 5 kali sehari? Kalau bahasa kita, kira-kira masih 10 orang yang 5 kali mandi? Masebu mau pada kalau ada yang mandi 5 kali, yang betul-betul mandi ya. Ini aku na baloto mialena, itu bukan mandi, siram-siram namanya. Dan nekitiki. Yang dimaksud dengan mandi itu menggosok. Sama kalau kita berudu. Berudu itu ada 2 yang kita lakukan. Ada al-ghuslu, ada al-mashu. Al-Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Sekalian orang beriman, kalau mau salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajahmu. Apa bedanya cuci dengan membasuh? Jangan sampai kita berwudu membasuh semua. Kalau ada orang berwudu begini, ini apa namanya? Mencuci atau membasuh? Ulama mengatakan begini, 2 hal yang dikerjakan ketika kita mencuci. Apa itu? Ad-dalk, at-tadlik. At-tadlik itu artinya memijat. Kemudian kedua menggosok. Kalau tadi saya begini, ada pijatan di sini? Ada? Tidak ada tuh. Berarti ini masih membasuh namanya. Kalau memijat, ya, mijat, gosok, sudah menggosok. Coba kalau pijat, ditindis-tindis ini namanya mencuci. Kalau kita mencuci wajah dengan air wudu, maka terasa fresh kita sholat. Tidak ada orang yang sholat subuh begini. Kenapa? Fresh. Jadi kalau ada orang subuh masih mengantuk, berarti dia nama kesibatannya malah jenis sempanya. Ya. Ibu-ibu biasa masuk di salon. Biasa gitu. Sebentar masuk di salon coba-coba. Ibu-ibu yang rajin perawatan. Ya. Misalnya kan kecil lagi rupanya. Tapi sekalinya dilihat tangannya, entoing warnanya. Ada biasa juga begitu. Ya, bedragi rupanya, lalu bedaki jarina.
Jadi ma putih rupana ma bolongnya nuna. Ma bolong mopi. Di mana? Kenapa? Karena lebih banyak kita rawat ini wajah. Tapi sebenarnya Allah sudah ajarkan cara perawatan tubuh kita ini dengan wudu. Ketika kita mau salat 5 kali. 5 kali kita. Jadi wajah ini sebenarnya kalau kita wudu dengan baik itu sudah kita terapi sendiri dengan berwudu. Kalau kita berwudu dengan benar. Jadi Nabi bilang kalau ada orang mandi 5 kali. Ini mandi ya. Mandi itu kan menggosok. Ya, jadi kalau membasuh ini namanya tayamum. Kalau tayamum dibasuh aja Pak. Imam Syafi'i kalau tayamum kalau dikasih begini tangan keluar itu debu, nah itu baru benar itu. Tapi kalau dikasih begini tangan baru tidak ada debu, kalau Imam Syafi'i belum dianggap tayamum. Jadi harus ada debu halus. Debu halus itu atau dari tanah kita cuci atau basuh? Basuh kalau tayamum. Karena kalau dicuci dengan debu karok bagi wajahnya Pak. Itulah Islam. Jadi dibasuh saja ketika kita tayamum. Jadi beda kalau al-ghusl. Nabi bilang kalau ada orang mandi 5 kali, apakah masih ada dakinya? Sahabat bilang tidak lagi ya Rasulullah. Begitulah salat. Salat itu yang dilakukan oleh orang menghapus dosa-dosanya antara satu salat dengan salat berikutnya. Jadi salat di dalamnya tauhid. Itulah benteng penguatan menghadapi apapun di dunia ini. Jadi tameng atau yang membentengi tauhid kita, sebagaimana tadi judul, kalau salatnya betul menjadi tameng, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Itulah dikatakan salat. Salat itu artinya transportasi yang menghubungkan kita dari dunia ke tempat tujuan akhirat. Transportasinya itu salat. Jadi yang mengantar kita sampai ke akhirat itu namanya salat. Bagaimanapun banyaknya orang punya harta, mega sedekana, beli joka umrah, sudah pernah haji 5 kali, zakatnya luar biasa banyaknya. Tapi tidak ada yang ngangkut barang itu pergi Jakarta. Maka semuanya itu dilihat saja. Yang mengangkut itulah namanya transportasi. Transportasi itu bahasa Arabnya salat. Silaturahim, hubungan. Jadi salat silah itu seakar kata wasalah. Jadi fungsi salat itu mengantar kita untuk sampai ke akhir. Sekaligus menjadi pelindung apapun yang kita hadapi di dunia. Kalau orang baik salatnya, biar dipancing dengan sogokan, tidak mempan. Dipancing pun dengan apa tidak mempan. Tapi kalau bermasalah salatnya, maka rusaklah akidahnya. Itulah sebabnya rukun Islam itu 5. Dan diurut sesuai dengan kekuatan bangunan keislaman. Pertama dulu syahadat. Tidak pernah rukun Islam 5. 1, naik haji bagi mampu. Tidak ada. Selalu dulu 1, syahadat. Kenapa syahadat? Karena syahadat itu bagaikan pondasinya ini masjid. Kekuatan bangunan tergantung dari syahadat. Kalau ada orang yang bermasalah di syahadatnya atau akidahnya,
maka robohlah bangunan Islam. Naik mobil, tak balik-balik otona, hancur itu mobil. Sekalinya keluar dari mobil, tidak ada lukanya, langsung dicium cincinnya dicium. Ini mini cincinku yang bikin selama kayak. Berarti masolahnya TKA, masabat cincin lah. Ada yang pakai cincin di sini. Kalau hanya sekedar cincin dipakai aksesoris, tidak masalah. Tapi kalau cincin itu bilang ada di sini anunya, ada wasiat. Kalau wasiat bagus nih Pak. Ya, ada isinya ya. Kali ada tuannya ini, ada kekuatannya, lalu dianggap itu sebagai kekuatan yang membantu dia masalah yang tingkat. Namun ini rajin mas sempajang, roboh itu bangunan Islam. Kenapa? Pondasinya yang bermasalah. Rukun Islam yang kedua, salat. Tidak pernah rukun 4 itu salah. Tidak pernah rukun ketiga. Selamanya rukun kedua. Kenapa? Salat itu imaduddin, tiangnya bangunan. Kalau sudah kuat pondasinya, kuat juga tiangnya, nah, tata dindingnya, tata atapnya. Jadi kata Rasulullah, as-shaumu junnah, puasa itu sebagai dinding perisai. Ya kalau kita dinding di rumah kita berarti, kalau kita puasa berarti kita dinding bangunan keislaman kita. Kalau atapnya itulah terakhir haji. Makanya dikatakan haji. Haji itu artinya simbol. Kalau sudah ada atapnya berarti sudah ada simbolnya, itu rumah. Ya. Bagaimana zakat? Zakat itu pembersihnya. Jadi sudah lengkap itu bangunan, maka kita bersihkan dengan zakat. Inilah akidah umat Islam. Kalau kuat, apapun yang ada di televisi, apapun yang ada di handphone, apapun yang ada di kantor, apapun yang ada di jalanan, semuanya bisa kita hadapi dengan kekuatan akidah itu. Mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT dan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya rahman. Allahumma rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardah. Wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa innana minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.